ujian pandemi COVID-19 merasuki kepada seluruh aspek kehidupan. Semua lapisan masyarakat dan berbagai latar belakang profesi mengeluhkan keadaan ini. Profesi guru adalah salah satu profesi yang diuji dengan lahirnya pandemik tersebut. Pembatasan pelaksanaan PBM tatap muka, penyesuaian dengan pembelajaran dalam jaringan, hingga berbagai rintangan yang menuntut guru untuk tetap profesional dalam segi apapun. Inilah liputan khusus Minang 1 Hari Guru Nasional 25 November 2020. Semangat guru membangun generasi di tengah pandemik. Setiap tahunnya 25 November diperingati sebagai Hari Guru Nasional. Hal ini merujuk kepada sejarah berdirinya Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI pada 25 November 1945, tepat 100 hari setelah Indonesia merdeka. Namun sejatinya perjuangan guru telah dimulai jauh sebelum Indonesia merdeka. Tahun 1912 berdiri organisasi perjuangan guru-guru pribumi dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda, PHGB. Kemudian tahun 1932 PHGB berganti nama menjadi Persatuan Guru Indonesia atau PGI. Dari sini jelas kiranya cita-cita luhur guru sedari dulu untuk kemerdekaan dan kemajuan generasi bangsa. Saat menuntut ilmu, bertanya apapun ilmunya ya ke guru gitu. Dan menurut Iki, guru itu tidak ada tandingannya. Kalau menurut si guru itu sama kayak orang tua kedua loh. Sama kayak wali atau orang tua yang lebih dekat sama kita ibaratnya lagi kan. Walaupun orang tua asli ada 24 jam mungkin, tapi kita kan lebih sering habiskan waktu sama guru. Jadi sebenarnya guru, kalau kita ambil dari filosofinya, guru itu kan orang yang guru, orang yang ditiru, orang yang dicontoh, orang yang diteladani, tidak saja untuk zaman sekarang ini oleh siswanya, tetapi juga oleh masyarakat sekitar. Sehingga keberadaan guru itu sekarang sudah sangat signifikan sekali di lingkungannya. Jadi peran guru itu amat penting. Dia bisa sebagai penggerak, ya, tidak saja di sekolah, tapi juga di lingkungan tempat tinggalnya gitu. Jadi guru itu kan sebagai pendidik, ya, pendidik terutama selama di sekolah. Tugas mereka itu bagaimana mendidik anak bangsa agar menjadi manusia-manusia yang cerdas, ya, yang bisa mengembangkan diri mereka nanti kalau mereka sudah selesai belajar di sekolah mereka masing-masing. Guru itu merupakan pendidik, guru itu merupakan pengajar, guru itu merupakan pelukis norma. Dan guru itu kita upamakan sama dengan artis. Semua orang mengidolakan. Guru-guru itu di sekolah ditunggu oleh anak-anak. Diidolakan oleh para anak-anak. Guru itu seseorang yang tugasnya mendidik dan mengajar. Yang diutamakan adalah mendidik. Apalagi anak-anak kita itu kan anak yang pertama tumbuh dari yang namanya dikatakan anak-anak yang baru tumbuh berkembang. Jadi perlu didikan yang utama. Yang pertama kan pendidik itu kan orang tua. Setelah orang tua baru guru. Jadi guru ini merupakan pendidik yang ada di sekolah pengganti orang tua. Memasuki tahun 2020, profesi guru benar-benar diuji seiring dengan munculnya wabah COVID-19. Protokol pencegahan COVID-19 membuat sekolah-sekolah ditutup dan proses PBM dipindahkan menjadi pembelajaran daring. Berbagai tantangan dan rintangan pun bermunculan sebagai turunan dari tantangan besar wabah COVID-19. Tuntutan terhadap kinerja dan kapasitas dalam masa pandemi adalah sebuah ujian tersendiri bagi guru dan tenaga pendidik. Sebenarnya gini, mungkin di satu sisi kesiapan kita mungkin yang memang mungkin karena ini shocking, tiba-tiba mendadak, jadi kesiapan mungkin yang belum maksimal. Jadi ketika kita misalnya sebagai guru diharapkan untuk membuat materi yang ya seperti yang kan banyak bilang, oh banyak kok pembelajaran yang menggunakan video segala macamnya. Oke, guru bisa membuat materi berupa video yang bagus. Nanti siswanya bagaimana? Apakah mereka punya perangkat yang bagus yang bisa bagi mereka untuk memutar video tersebut? Profesionalitas dan kesejahteraan semestinya bisa berjalan beriringan. PGRI sebagai rumah besarnya para guru dituntut senantiasa proaktif untuk kemajuan dan kesejahteraan guru.
Ya, itu mungkin untuk peningkatan mutu daripada guru-guru itu kita akan dilakukan berupa workshop atau pelatihan, kemudian juga mungkin melalui daring atau luring. Itu yang dilakukan untuk peningkatan mutu daripada guru-guru kita. Begitu juga halnya dengan segenap stakeholder terkait. Semuanya mesti peduli dan serius mendukung profesi guru. Jadi untuk melihat kualitas guru, kalau bahasa pendidikannya namanya kompetensi itu ya. Jadi kalau kompetensi guru kita di Sumatera Barat alhamdulillah sudah cukup bagus. Itu kita lihat dari nilai UKG-nya, nilai uji kompetensi guru kita secara nasional itu rata-rata nilainya sudah di atas 5 gitu. Nah, dan kita juga bisa lihat pantau kualitas guru itu dari kompetensi pribadinya, karena sesuai dengan Permendikbud itu ada 4 kompetensi guru, ada kompetensi pedagogik, kompetensi profesionalnya, kompetensi sosial dan kepribadian gitu. Nah, apa langkah-langkah strategi kita untuk agar guru kita itu bisa kuasai IT? Nah, kita membuat portal di provinsi namanya Si Cerdik Pandai. Nah, Cerdik Pandai ini semacam learning management system yang di dalamnya guru kita itu bisa mengajar secara membuka kelas maya namanya. Kelas maya, nanti pakai nomor link, pakai password, siswa mendaftar ke situ. Jadi anak murid yang di bawah pembinaan gurunya, guru mata pelajaran itu, dia kalau dia ngajar 4 kelas, terbentuklah 4 kelas maya. Nah, guru yang belum mampu IT, kita laksanakan in-house training. Jadi Bapak Kepala Dinas bersama kami di GTK turun itu ke lapangan. Jumat 1 kita turun ke semua kota, ketemu dengan kepala cabang dinas, ketemu dengan MKKS, pengawas, ketemu dengan semua kepala sekolah di daerah itu. Kita minta permasalahannya apa. Nah, apa permasalahannya, apa solusinya. Tantangan revolusi industri 4.0 dan perang sains merupakan ujian tersendiri bagi guru. Guru tak hanya dituntut untuk mengajar, lebih dari itu guru dituntut untuk mendidik. Akhlak dan karakter anak bangsa adalah PR nomor 1 guru. Guru adalah model. Jadi sebenarnya seperti apa guru yang dia dapatkan dahulu itu sebenarnya juga memberikan sejenis pertimbangan kelak dia akan menjadi guru seperti apa. Kalau saya secara pribadi benar-benar mengucapkan terima kasih kepada semua guru-guru yang pernah hadir di dalam hidup saya. Guru-guru yang telah mengajarkan saya sejak SD, SMP, SMA, kuliah. Karena bagaimana guru dulu memberikan ilmu mereka kepada saya, seperti itu pula lah yang nanti membuat saya berpikir, oh harusnya saya tidak seperti ini karena nanti anak-anak akan merasa seperti ini. Jadi guru itu sebenarnya adalah model bagi anak-anak mereka kelak. Jadi apapun itu tindakan seorang guru setidaknya akan berbekas nanti di hati para siswa mereka. Guru ini bisa menjadi penggerak, menciptakan inovasi-inovasi, kreativitas untuk memberikan yang terbaik kepada muridnya, kepada siswanya. Yang kemudian siswa hendaknya dia harus bekerja keras, karena ke depan itu persaingannya tidak mudah. Nah, kita dengan bangsa-bangsa lain tidak mudah, oleh sebab itu mereka, di samping mereka harus menguasai ilmu pengetahuan teknologi, juga mereka harus mempunyai soft skill yang sangat penting seperti tadi, misalnya kejujuran, menghargai orang, bisa berteman, ya itu kan hal-hal yang sangat penting ke depan. Nah, karena kita sudah berbaur dengan negara lain. Nah, itu kita harapkan kepada mahasiswa kita juga, kita harapkan seperti itu. Jadi nilai-nilai itu penting sekali ada di dalam diri siswa supaya dia bisa hidup di dalam kondisi yang sangat global dan juga sangat cepat berubah ke depan. Kemajuan teknologi seperti beban berat untuk pembentukan karakter anak bangsa. Kita tak bisa menghindar dari teknologi, namun kita juga tidak bisa menafikan teknologi adalah ancaman besar bagi karakter dan watak anak bangsa. Sungguh sebuah PR besar bagi seluruh guru di pelosok negeri. Semoga guru-guru seluruh Nusantara selalu diberikan kekuatan serta kemudahan dalam mewujudkan cita-cita bangsa melalui masyarakat yang maju, adil, makmur, dan sejahtera. Saya Tenaga Numaris PD, Ketua PGRI Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat HUT PGRI ke-75 dan Hari Guru Nasional. Dengan peringatan Hari Guru Nasional ini, mari kita tingkatkan kreativitas kita, Bapak dan Ibu guru semua, dan jadilah kita guru yang kreatif dan inovatif dalam melaksanakan tugas kita sehari-hari. Saya Profesor Dr. Yasri MS, Wakil Rektor
bidang kerjasama dan sistem informasi UNP mengucapkan selamat Hari Raya Guru. Semoga guru senantiasa memberikan yang terbaik untuk anak-anak didiknya agar pendidikan di Indonesia semakin maju dalam mempersiapkan manusia atau sumber daya manusia Indonesia maju menghadapi globalisasi yang sangat tinggi saat ini. Selamat Hari Guru bagi seluruh guru di Indonesia. Dan terutama lagi di tahun 2020 ini, di mana kita menghadapi pandemi COVID-19 yang telah membuat guru-guru di negara ini menjadi sangat tangguh dalam bidang IT, dalam bidang memahami siswa, dalam cara bagaimana mereka menghadapi siswa. Jadi semoga kita bisa mendapatkan hikmah dari apapun yang ada di negara kita dan apapun yang terjadi di dalam bidang pendidikan kita pada tahun 2020 ini. Dan juga bagi para orang tua murid, selamat Hari Guru juga, karena sudah keren banget mendidik anak-anak mereka di rumah, sudah sangat sabar dalam membina mereka dan menggantikan guru-guru yang ada di sekolah. Jadi semoga apapun yang terjadi pada tahun 2020 ini menjadi sebuah pijakan kita ke depannya untuk menjadi guru yang lebih baik, menjadi orang tua yang lebih baik bagi generasi muda yang kelak akan menjadi penerus negara Indonesia ini. Selamat Hari Guru. Bagi seluruh guru-guru di wilayah Republik Indonesia, kami dari SMP Negeri 28 Padang mengucapkan selamat Hari Guru yang ke-75. Semoga tetap semangat dan tetap jaya. Selamat Hari Guru bagi teman-teman semua seprofesi dengan kami. Semoga di Hari Guru ini guru lebih sukses, lebih berhasil dalam mendidik dan mengajar anak-anak. Selamat Hari Guru untuk seluruh guru yang ada di Indonesia. Terima kasih guru yang telah mendidik dan mengajar saya. Terima kasih. Selamat Hari Guru untuk guru-guru di seluruh Indonesia maupun yang masih mencalonkan diri jadi guru atau kakak-kakak kuliah yang lagi praktek lapangan untuk jadi guru selanjutnya. Terima kasih banyak atas jasa kalian. Terima kasih udah baik sama kami, selalu sabar. Dan semoga ibu-ibu semua atau bapak-bapak panjang umur, sehat selalu. Sekali lagi terima kasih. Selamat Hari Guru. Demikianlah liputan khusus Minang 1 Hari Guru Nasional 25 November 2020. Semoga guru-guru di seluruh Nusantara tetap semangat dan pantang menyerah guna mencerdaskan kehidupan bangsa menuju bangsa Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Saya Berlian Ulfami, sampai jumpa.